Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang materi dengan tema binatang. Subtemanya adalah binatang laut, yaitu ikan. Tapi sebelumnya kita baca doa dulu. Ya, marilah kita baca doa bersama-sama. Wahid Isnen Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mulai belajar hari ini. Nah, Ibu punya gambar apa ini di atas? Ya, ikan. Ibu mau tanya, ikan itu ciptaan siapa ya? Ada yang tahu? Ya, ikan itu ciptaan Allah. Kita harus menyayangi binatang seperti ikan, binatang-binatang laut. Ada banyak-banyak macam-macam binatang laut. Kita semuanya harus kita bisa makan ikan. Olahan ikan apa saja? Ada ikan laut, bisa dimasak ikan tongkol, bisa dimasak menjadi sarden. Apalagi ada ikan bandeng. Coba berikan contoh ikan air tawar. Apa ya? Ada ikan lele, ada ikan mujair, masih banyak lagi. Nah, hari ini Ibu akan ajarkan hadis tentang kebaikan ya, tentang berbuat baik. Marilah kita berbuat baik kepada sesama. Tidak lupa juga kita harus berbuat baik kepada binatang ya. Hadis berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ma'rufin sodaqo. Setiap kebaikan adalah sedekah. Maka dari itu Allah mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada binatang, menyayangi binatang, menyayangi ikan. Kita dengan cara apa menyayangi ikan? Dengan cara memberi makan ikan. Nah, yang punya peliharaan ikan di akuarium atau di kolam diberi makan, tidak boleh dibiarkan ya. Nah, hadisnya dipelajari di rumah ya, diulang ya. Ibu ulang ya hadisnya ya. Hadis tentang berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ma'rufin sodaqo. Setiap kebaikan adalah sodaqo. Dihafalkan di rumah ya. Oke, tugas pertama anak-anak belajar hadis. Tugas kedua yaitu tentang nilai agama moral, yaitu belajar tentang kebaikan, menyayangi sesama. Nah, Ibu punya dongeng nih. Judulnya Si Ikan Gabus dan Si Tupai. Anak-anak siap ya mendengarkan dongeng dari Ibu ya. Nah, berikut ini dongengnya. Simak ya. Nah, kita dengarkan ya. Dongengnya judulnya adalah Persahabatan Tupai dan Ikan Gabus. Nah, sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, anak-anak semua di rumah. Pada zaman dahulu, hiduplah dua sahabat di suatu telaga, yaitu ikan gabus dan tupai. Persahabatan mereka yang kuat itu sudah mereka jalani. Sudah sangat lama mereka bersahabat dengan penuh kesetiaan. Apabila salah satu sahabat mereka sedang dalam kesusahan, mereka saling membantu. Seperti itulah persahabatan ikan dan tupai ini. Singkat cerita, di suatu hari si ikan gabus pun jatuh sakit.
Kondisi badannya sungguh sangat memprihatinkan. Si ikan gabus sangat terlihat lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Si tupai pun dengan setia menemani sahabatnya yang sedang sakit. "Gabus, aku akan menemanimu sampai kau sembuh, sahabatku," ucap si tupai. "Terima kasih, sahabat. Engkau memang sahabat terbaikku, tupai. Gabus, sekarang kau sudah sangat kurus. Agar kau bisa cepat sembuh, mari aku obati." Namun si tupai tidak mau. "Aku tidak ingin makan. Aku juga tidak ingin minum obat, tupai." "Jangan begitu, nanti kamu tidak sembuh-sembuh. Apakah kau ingin makan makanan yang lain? Biar aku carikan." "Benarkah, wahai sahabatku?" "Benar, kamu adalah sahabat terbaikku," kata si tupai. "Tupai, aku ingin makan, tapi makanku susah." "Makan apa?" "Aku mau makan hati ikan hiu." "Hati ikan hiu? Bagaimana cara aku mencarinya?" Akan tetapi si tupai sudah berjanji dengan si ikan gabus. "Baiklah gabus, akan aku berusaha menuruti permintaanmu." Si tupai pun berpikir keras agar dapat mendapatkan si hati ikan hiu. Si tupai pun mulai melompat dari satu pohon ke pohon lain. "Dengan cara ini, aku dapat bertahan hidup di lautan lepas. Aku akan berada di atas buah." Sekarang tupai sudah menemukan buah kelapa dan dia terombang-ambing di atas laut. "Dengan cara ini, aku dapat bertahan hidup di laut lepas hanya demi sahabatku." Tidak lama kemudian, buah kelapa itu yang dimasuki tupai terlepas dari laut dan sampai terombang-ambing. Kemudian tiba-tiba seekor ikan hiu itu muncul. Tupai ini sangat takut, tapi dia mengingat sahabatnya yang hanya ingin makan hati ikan hiu. Ketika si tupai ini melihat hiu, tupai ini harus berani. Harus, karena ini adalah demi teman sahabat terbaiknya. Si tupai yang kecil, yang terombang-ambing di atas laut, dimakan oleh ikan hiu. Kemudian masuklah si tupai ini ke perut si ikan hiu. Ketika tupai sudah masuk ke perut ikan hiu, si tupai pun mulai menggigiti hati si ikan hiu. Si ikan hiu pun menggelepar-gelepar sampai ke pesisir pantai. Kesakitan karena di dalam perut ikan hiu terdapat tupai yang sedang menggigiti hatinya. Setelah sampai di pesisir, ikan hiu itu tergelepak mati karena kehabisan kekuatannya. Kemudian dengan senang hati si tupai pun akhirnya bisa membawa hati ikan hiu untuk diberikan kepada sahabatnya si ikan gabus. Ikan gabus ini kaget melihat apa yang dibawa oleh si tupai. "Hai sahabatku, aku sudah membawa makanan yang kau inginkan." "Ya Tuhan, Engkau sungguh sahabat yang sangat baik." Si ikan gabus pun dengan sukacita menerima yang ia berikan, yang sahabatnya berikan kepadanya.
Kejadian menakjubkan pun terjadi setelah si gabus memakan hati ikan hiu. Si ikan gabus menjadi sembuh, menjadi sehat, melompat ke sana kemari, bergembira berenang di laut. Tupai sahabatku, terima kasih sekali. Oh sahabatku, terima kasih, sekarang aku sudah sembuh, seru si ikan gabus dengan gembira. Mendengar si tupai mengucapkan terima kasih juga karena ikan gabus telah menjadi sahabatnya, ikan gabus pun merasa senang. Mereka pun berpelukan. Si tupai bahagia, ikan gabus bahagia. Mereka bersahabat walaupun mereka hidup di alam yang berbeda. Nah, sekian sudah cerita dari ibu. Anak-anak, nanti tugasnya menyimak ya. Terima kasih. Nah, anak-anak sudah menyimak dongengnya? Bagus bukan? Cerita tentang si ikan gabus dan si tupai, persahabatan yang sangat bagus. Anak-anak punya sahabat? Ya, tentunya punya. Kita harus menyayangi sesama, menyayangi sahabat. Si tupai dan si ikan saja bersahabat. Si ikan sakit, si tupai sedih, mencari obatnya, apapun dilakukan oleh sahabat. Maka dari itu, kita harus mencontoh persahabatan si tupai dan si ikan. Si tupai sayang sekali dengan ikan. Kita juga harus sayang dengan sahabat. Nah, itu pembelajaran yang bisa kita ambil hari ini. Anak-anak selalu sayang ayah bunda, selalu sayang saudara, selalu sayang teman, selalu sayang sahabat, dan tidak lupa sayang binatang. Tidak boleh menyakiti binatang. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Ibu akhiri hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.